Oke, tes 1 2 3. Halo teman-teman semua. Jadi bahasan kita kali ini tentang energi ionisasi teman-teman ya, atau pengertiannya itu ada di sini teman-teman. Yaitu biasanya itu untuk energi ionisasi dalam tabel periodik itu pengertiannya itu ada di energi ionisasi yang pertama atau energi minimum yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron dalam fase gas pada setiap unsurnya gitu. Jadi kita batasi aja kalau dia itu akan berubah menjadi +1 berarti ya nanti muatannya ya. Karena dia adalah energi ionisasi yang pertama teman-teman. Nah untuk energi ionisasi ini trennya itu dari kiri ke kanan itu adalah bertambah teman-teman. Bertambah walaupun nanti kita lihat ada beberapa pengecualian ya. Dan untuk dari atas ke bawah itu energi ionisasinya adalah berkurang ya. Berkurang. Walaupun kalau dari kiri ke kanan itu nanti ada pengecualian, di golongan 3A dan juga golongan 6A, teman-teman. Nah, kenapa? Nanti kita bahas alasannya ya masing-masing ya. Jadi kenapa ada terjadi ibaratnya anomalisasi ya atau nggak ini gitu, nggak perubahannya itu malah kan dari golongan 1 ke 2 itu terjadi kenaikan energi ionisasi ya di sini ya. Pada periode yang sama Li itu 520 energi ionisasi pertamanya, sedangkan Bi itu adalah 899. Nah, ketika di golongan 3A dia itu berkurang, teman-teman. Kenapa? Karena pada golongan 3A kita ambil contoh ini, contohnya si B ya. B itu kita jelasin dulu kenapa dia naik. Kenapa dia naik? Karena pada golongan 1A ini dia itu yang pertama itu mempunyai radius atom atau jari-jari atom yang besar ya. Jadi dia itu lebih mudah untuk melepaskan elektron. Itu yang pertama. Jari-jari atomnya besar untuk yang golongan 1A ya. Jari-jari atom besar. Terus yang kedua, dia itu umumnya atau di golongan 1A itu di atom terluarnya itu hanya ada satu atom aja gitu. Di atom terluarnya itu hanya ada satu elektron saja pada orbital terluarnya. Hanya ada satu elektron di orbital terluar ya. Terluar. Terus yang ketiga itu meningkatnya nilai ZTF. Jadi ini terjadi karena elektron yang ada di orbital terluar itu tershielding oleh elektron-elektron untuk menuju atau berikatan dengan si inti atom, itu proton ya teman-teman ya. Jadi nilai ZTF-nya itu lumayan tinggi teman-teman gitu. Untuk yang golongan 1A. Nah, golongan 2A itu naik ya kan otomatis karena dia masing-masing elektron itu berpasangan. Jadi terjadi interaksi itu atau terjadi tolak-menolak antara elektron tersebut pada orbital yang sama seperti itu. Jadi nilai energi ionisasi itu tinggi. Nah, kenapa 3A itu turun energi ionisasinya? Itu karena pada unsur-unsur atau pada atom-atom di golongan 3A itu orbital terluarnya itu hanya terdapat satu elektron saja, teman-teman gitu. Jadi dia nggak ada repulsion atau tolak-menolak antara elektron pada orbital yang sama gitu. Kita ambil contoh yang B atau boron ya. Boron itu dia nomor atomnya adalah 5. Jadi konfigurasi elektron adalah 1s2, 2s2 dan 1p1 ya. Di sini cuma ada satu elektron saja teman-teman di orbital terluarnya si boron seperti itu. Nah, terus naik lagi ke C ya kan, karena masing-masing orbital P ini seperti ini teman-teman ya bentuknya. Jadi dia terisi satu elektron untuk yang B ya kan. Kalau misalnya yang C berarti dia mempunyai masing-masing satu elektron di 3 orbital gitu, 3 subkulitnya. Karena dia kan 6 ya teman-teman ya, ini ya nomor atomnya. Nah terus ke si N itu berarti punya masing-masing satu nih di orbital P-nya gitu kan. Ini 7. Nah kenapa di O turun lagi? Itu karena dia itu
terjadi ini apa namanya? Pengisian atau berpasangan pada salah satu subkulitnya gitu. Jadi di O ini tuh ya turun lagi seperti itu. Gitu. Nah, kembali di F itu naik lagi ya kan. Apalagi di yang golongan 8A atau golongan apa namanya gas mulia gitu. Yaitu yang paling besar energi ionisi pertamanya karena dia ibaratnya sudah stabil teman-teman ya dibandingkan golongan-golongan yang lain seperti itu. Jadi yang ada pengecualian itu ya yang ada pengecualiannya itu adalah golongan 3A yang pertama dan golongan 6A ya. Jadi terjadi penurunan gitu. Nah, ini penjelasan yang tadi ya. Jadi dari kiri ke kanan itu cenderung naik ya karena terjadinya penurunan jari-jari atom dan juga penurunan nilai ZEF ya dan juga dari walaupun nanti ada pengecualian ya untuk golongan 3A dan golongan 6A. Dan dari atas ke bawah itu dia itu cenderung turun nilai energi ionisasinya karena terjadi kenaikan atau kenaikan jari-jari atom dan juga besarnya besar atom tersebut seperti itu. Nah, sekarang kita coba urutkan unsur-unsur dari energi ionisasi yang paling rendah ke energi ionisasi yang paling tinggi gitu. Pertama ada Na, Mg, Al, dan Si. Yang paling rendah, Na itu golongan 1A teman-teman, Mg itu golongan 2A, Al itu golongan 3A ya, dan Si itu golongan 4A. Seperti itu. Nah, otomatis paling rendah adalah Na teman-teman ya. Karena kalau kita buat konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S1. Jadi di luar itu ada 1. Ini paling rendah adalah Na. Terus lanjut antara Mg dengan Al, ingat dari golongan 2 ke golongan 3 itu terjadi penurunan gitu kan. Jadi Al itu nomor 2 sedangkan Mg nomor 3 ya. Dan yang paling kuat adalah atau paling tinggi nilai energi ionisasinya adalah si silikon atau Si. Jadi urutannya adalah Na, Al, Mg, dan Si. Seperti itu. Oke gitu ya teman-teman untuk penjelasan tentang energi ionisasi. Semoga materi bermanfaat. Terima kasih. Enggak ini.